Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bahu dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah itu kepadanya. Pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya,
Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Pertobatan menjadi syarat untuk selamat. Pace ebene. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan tentang betapa besar kasih Allah bagi orang yang berdosa yang bertobat. 3 perumpamaan dikisahkan Tuhan Yesus, yaitu tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Ketiga perumpamaan tersebut dikisahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjawab pertanyaan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mengapa Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa? Seluruh perumpamaan tersebut hendak menyadarkan kita manusia akan kasih kerahiman Allah terhadap pendosa yang mau bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara nyata Allah menunjukkan kerahimannya dalam diri Putra Tunggalnya. Sebagai gembala yang baik, Allah mencari dan mengambil risiko untuk menemukan domba yang hilang. Sejajar dengan gembala yang baik, dalam kisah dirham yang hilang, seorang perempuan dengan sabar dan teliti membersihkan rumahnya untuk menemukan dirham yang hilang. Uang tersebut tidak mungkin kembali dengan sendirinya, maka dibutuhkan suatu upaya pencarian. Demikianlah Allah berkarya untuk menemukan kembali orang berdosa yang tersesat seperti domba dan yang hilang seperti dirham. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perumpamaan anak yang hilang, kedatangan kembali anak bungsu dinantikan oleh Bapa. Ketika anak itu kembali, anak tersebut disambut dan diperlakukan dengan baik oleh bapaknya. Anak bungsu telah sadar dan melakukan pertobatan dengan kembalinya ia kepada bapa. Pertobatan tidak hanya dibutuhkan oleh anak bungsu, tetapi juga anak sulung. Ini terlihat bahwa anak sulung bersungut-sungut ketika mengetahui adiknya kembali dan diperlakukan dengan amat baik. Seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Bahkan anak sulung ini tidak mau bergabung dalam sukacita di rumah bapaknya. Dari kisah ini kita bisa mengetahui bahwa hanya ada satu tempat yang paling aman dan membahagiakan untuk kita kembali, yaitu ke dalam pelukan kasih Allah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang melukiskan tentang sifat manusiawi yang terluka. Sebagai putra-putri kesayangan Allah, kita memiliki kesempatan emas untuk melakukan pertobatan dan kembali ke pelukan kasih Allah. Kita diminta untuk senantiasa menyatakan kehendak diri dengan bertobat dan menempatkan pelayanan kepada kaum kecil dalam sukacita Kristus Yesus. Melalui ketiga perumpamaan dikisahkan Tuhan Yesus, kita dapat mengerti bahwa Allah senantiasa mencari dan menanti pertobatan dari kita untuk kembali kepadanya. Hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan pertobatan. Dengan bertobat, kita pasti memperoleh keselamatan yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bertekunlah dalam iman yang benar dan dalam pertobatan agar kita memperoleh keselamatan dalam sukacita surgawi. Amin. Tuhan memberkati. Pace ebene.